Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Sakif Dafa, kelas 6A Akuntansi Siang. Di sini saya akan menjelaskan tentang elemen laporan keuangan, yaitu pendapatan. Pendapatan sebagai salah satu elemen penentuan laba rugi suatu perusahaan belum mempunyai pengertian seragam. Hal ini disebabkan pendapatan biasanya dibahas dalam hubungannya dengan pengukuran dan waktu pendapatan itu sendiri. Pendapatan menurut ilmu ekonomi merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan yang semula. Pengertian tersebut menitik beratkan pada total kuantitatif pengeluaran terhadap konsumsi selama satu periode. Dalam akuntansi, konsep pendapatan mempresentasikan upaya. Nah, konsep upaya ini dan hasil mempunyai implikasi bahwa pendapatan dihasilkan oleh biaya. Dapat dikatakan hanya dengan biaya pendapatan dapat tercipta dan bukan sebaliknya pendapatan meliputi pengertian, pengukuran, pengakuan, dan penilaian. Karena sifatnya ini sebagai elemen nominal atau penyebab perubahan ekuitas. Pengertian dan pengakuan menjadi masalah kritis dalam pembahasan pendapatan. Masalah penilaian tidak begitu kritis karena saldo pendapatan merupakan sisa potensi jasa seperti aset atau liabilitas. Pengertian dan karakteristik pendapatan. Menurut FASB yang dikutip oleh Harahap, pendapatan didefinisikan sebagai arus masuk atau peningkatan nilai aset dari suatu entitas atau penyelesaian kewajiban dari entitas atau gabungan dari penyerahan atau produksi barang. Pemberian jasa atas pelaksana kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan utama perusahaan yang sedang berjalan ini. Nah, karakteristik yang membentuk pengertian pendapatan ini adalah alirannya masuk atau kenaikan saat, kegiatan yang mempresentasi operasi utama atau sentral yang menerus, pelunasan penurunan atau pengurangan kewajiban suatu entitas produk perusahaan, pertukaran produk yang menyandang beberapa nama atau mengambil beberapa produk dan mengakibatkan kenaikan jumlah rupiah perusahaan bertambah melalui berbagai cara. Akan tetapi tidak semua cara-cara yang dilakukan tersebut mencerminkan pendapatan. Nah, hanya transaksi atas penjualan produk saja yang dapat dianggap sebagai sumber utama pendapatan, walaupun laba atau rugi mungkin timbul dalam hubungannya dengan penjualan aktiva selain produk utama perusahaan. Nah, ada dua kelompok yang dibedakan dalam pendapatan. Yang pertama yaitu operating revenue, yaitu pendapatan yang diterima perusahaan yang tidak mempunyai hubungan secara langsung dengan operasi atau usaha. Yang kedua, non-operating revenue, merupakan pendapatan yang jumlahnya relatif kecil daripada pendapatan yang berasal dari aktiva utama perusahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengukurannya. Pengukuran adalah pencatatan jumlah rupiah secara resmi ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut terefleksi dalam statement keuangan. Nah, ketentuan dari IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia tentang pengukuran pendapatan yang dinyatakan dalam standar akuntansi keuangan adalah sebagai berikut. Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan pembeli atau pemakai perusahaan tersebut. Jumlah tersebut dapat diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima perusahaan dikurangi jumlah diskon dagang dan rabat volume yang diperbolehkan perusahaan. Konsep menentukan
menentukan pendapatan, yaitu menyatakan bahwa pendapatan terbentuk, terhimpun atau terhak bersamaan dengan dan melekat pada seluruh atau totalitas proses berlangsungnya operasi perusahaan dan bukan sebagai hasil transaksi tertentu. Dengan konsep realisasi, pendapatan baru dapat dikatakan terjadi atau terbentuk pada saat terjadi kesepakatan atau kontrak dengan antara pihak independen atau pembeli untuk membayar produk telah selesai dan diserahkan atau maupun belum dibuat sama sekali. Konsep realisasi atau pendekatan transaksi lebih menekankan kejadian yang dapat menandai pengakuan pendapatan, yaitu yang pertama, kepastian perubahan produk menjadi potensi jasa lain melalui proses penjualan yang sah atau sebagainya, seperti kontrak penjualan. Yang kedua yaitu penguatan atau validasi transaksi penjualan tersebut dengan diperolehnya aset lancar seperti kas, setara kas, ataupun piutang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengakuan pendapatan. Pendapatan yang timbul dari kegiatan normal perusahaan memiliki identifikasi tertentu. Menurut PSAK nomor 23, kriteria pengakuan pendapatan biasanya diterapkan secara terpisah kepada setiap transaksi, namun dalam keadaan tertentu adalah perlu untuk menerapkan kriteria pengakuan tersebut kepada komponen-komponen yang dapat diidentifikasi secara terpisah dari suatu transaksi tunggal supaya mencerminkan substansi dari transaksi tersebut. Nah, ada beberapa masalah dalam pengukuran dan pengakuan pendapatan. Yang pertama adalah masalah pengukuran pendapatan. Pengukuran akuntansi haruslah diarahkan ke penyajian informasi yang relevan untuk penggunaan yang ditetapkan. Pembatasan data yang tersedia dan ciri-ciri tertentu dari lingkungan membatasi keakuratan dan keterandalan pengukuran. Keterbatasan pengukuran ini dapat timbul karena data akuntansi disajikan berdasarkan asumsi bahwa data itu relevan, meremehkan pada masa yang akan datang pada umumnya tidak pasti, maka sulit menetapkan pengukuran yang relevan untuk tujuan ini. Yang kedua, masalah dalam pengakuan pendapatan, suatu alternatif pengakuan pendapatan pada waktu penyelesaian kegiatan utama ekonomi adalah konsep pelaporan pendapatan yang berdasarkan pada kejadian kritis atau yang paling menentukan. Dengan arti lain, sebagai pendapatan diakui kemudian jika fungsi atau kegiatan ekonomi tambahan yang akan terjadi kemudian. FASB meringkas pedoman umum pengakuan pendapatan ini dalam SFAC nomor 5 paragraf 84 sebagai berikut. A. Kriteria terbentuk dan terrealisasi biasanya dipenuhi pada saat produk ataupun barang perdagangan diserahkan kepada konsumer. B. Kalau kontrak penjualan atau penerimaan kas mendahului produksi dan pengiriman, maka pendapatan dapat diakui setelah terhak atau pengiriman. C. Kalau produk dikontrak sebelum diproduksi, pendapatan dapat diakui secara bertahap. D. Kalau jasa diberikan secara terus-menerus dengan kontrak harga yang pasti, pendapatan dapat diakui pada saat mereka terhak. E. Kalau produk ditukarkan dengan aset non-moneter yang tidak dapat segera dikonversi menjadi kas, pendapatan dapat diakui pada saat mereka terhak. Dan F. Kalau ketertagihan aset yang diterima untuk produk meragukan, pendapatan dapat diakui atas dasar kas yang terkumpul. Demikian presentasi dari saya mengenai elemen laporan keuangan, yaitu tentang pendapatan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.